Pernah dengar berita ini? Indonesia baru aja mencatat defisit perdagangan pertama dalam 6 tahun. Iya, setelah 72 bulan surplus berturut-turut, tiba-tiba kita jebol. Tapi jangan buru-buru panik, karena di balik angka ini ada cerita yang lebih seru dari yang lo bayangin. Jadi begini, pada Mei 2026 kemarin, Badan Pusat Statistik, BPS, mengumumkan kalau neraca perdagangan RI defisit 1,61 miliar AS. Artinya, kita lebih banyak beli dari luar negeri daripada menjual. Sederhananya, neraca perdagangan itu kayak laporan pemasukan dan pengeluaran negara kita dengan dunia internasional. Kalau surplus berarti kita jual lebih banyak. Nah, setelah 6 tahun surplus, sekarang kita defisit. Ini penting banget karena bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah dan harga barang sehari-hari. Timeline-nya gimana? Indonesia surplus terus sejak Mei 2020, awal pandemi, ketika harga komoditas lagi tinggi. Tapi memasuki 2026, situasinya berubah. Impor minyak dan gas melonjak, sementara ekspor melambat. Hasilnya, Mei 2026 kita mencatat defisit terbesar sejak 2019. Bahkan, ini defisit terburuk dalam 7 tahun terakhir. Jadi bukan kejadian mendadak, tapi akumulasi dari tren yang sudah terlihat beberapa bulan sebelumnya. Sebelumnya, Indonesia dikenal punya surplus dagang yang konsisten karena ekspor batu bara, sawit, dan nikel. Tapi kita juga importir besar minyak dan gas. Ketika harga minyak dunia naik, biaya impor migas kita otomatis membengkak. Ditambah permintaan global untuk komoditas andalan kita mulai menurun. Ini sebenarnya alarm bahwa ketergantungan pada komoditas mentah itu berisiko tinggi. Fakta pertama, defisit ini didorong sektor migas. Impor migas naik 23% dibanding bulan sebelumnya, sementara ekspor migas cuma naik 5%. Jadi meskipun non-migas kita masih surplus, karena bobot migas besar, totalnya jadi defisit. Ini menunjukkan betapa rentannya ekonomi kita terhadap fluktuasi harga minyak. Bayangin, kalau harga minyak terus naik, kita bisa makin terpuruk. Fakta kedua, defisit ini terjadi di saat yang krusial. Lo tahu kan rupiah lagi melemah? Defisit dagang bisa memperburuk nilai tukar rupiah karena permintaan dolar untuk bayar impor jadi meningkat. Efek domino bisa bikin harga barang impor naik, termasuk elektronik, obat-obatan, bahkan bahan baku industri. Jadi bukan cuma angka, dampaknya langsung ke dompet kita. Banyak yang mikir defisit dagang selalu buruk. Padahal, nggak selalu. Negara maju seperti Amerika punya defisit besar, tapi ekonominya tetap kuat. Kenapa? Mereka impor barang murah dan ekspor jasa bernilai tinggi. Masalahnya, Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas mentah. Jadi defisit ini peringatan bahwa kita perlu upgrade struktur ekonomi, bukan cuma menyalahkan impor. Tapi yang perlu diluruskan, defisit ini nggak berarti kita bangkrut. Neraca dagang hanya satu bagian dari neraca pembayaran. Kita masih punya cadangan devisa besar, sekitar 150 miliar dolar. Tapi defisit ini sinyal bahwa ada yang nggak beres dengan daya saing ekspor. BPS juga mencatat ekspor non-migas masih tumbuh, tapi nggak cukup kencang untuk mengimbangi impor. Fokusnya sekarang adalah meningkatkan nilai tambah ekspor. Dampak langsung yang sudah terasa, pelemahan rupiah. Beberapa hari setelah data dirilis, rupiah langsung terdepresiasi terhadap dolar. Harga barang impor berpotensi naik, bisa memicu inflasi. Buat kita yang pakai barang impor, pengeluaran bisa bertambah. Tapi di sisi lain, eksportir diuntungkan karena produk mereka jadi lebih murah di mata asing. Jadi ada yang rugi, ada yang untung. Kalau defisit berlanjut, pemerintah bisa dipresure untuk menaikkan suku bunga demi menarik investor asing. Tapi suku bunga tinggi bikin biaya pinjaman naik, bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ini bisa jadi katalis reformasi struktural, mengurangi ketergantungan impor migas dengan mempercepat transisi energi. Sebenarnya ada peluang di balik krisis, asal kita mau belajar. Yang jarang dibahas, defisit ini juga akibat kebiasaan kita sebagai masyarakat konsumtif.
banyak barang impor sebenarnya bisa diproduksi dalam negeri. Misalnya, kita masih impor beras padahal punya lahan pertanian luas. Atau impor elektronik, sementara punya SDM yang mumpuni. Jadi defisit ini cerminan kurangnya kemandirian industri. Bukan cuma salah pemerintah, tapi juga perilaku kita sebagai konsumen. Angka-angka yang bikin mikir, ekspor Mei 2026 senilai 23,2 miliar dolar, impor 24,81 miliar dolar. Selisihnya 1,61 miliar dolar. Defisit terbesar sejak Juli 2019. Sepanjang 72 bulan surplus, akumulasi surplus mencapai 178 miliar dolar. Jadi dalam sebulan, kita kehilangan sebagian dari surplus yang dikumpulkan bertahun-tahun. Bayangin, 6 tahun surplus hancur dalam 1 bulan. Ini kayak diet ketat 6 tahun, tiba-tiba CAD dalam skala negara. Media sosial langsung ramai. Banyak yang bercanda, negara aja defisit, apalagi dompet gue. Ada yang khawatir, apakah ini tanda krisis? Akun-akun ekonomi berusaha menjelaskan, tapi nggak sedikit yang panik. Menariknya, beberapa influencer memanfaatkan momen ini untuk kasih tips keuangan. Secara umum, reaksinya campuran humor, kekhawatiran, dan apatis. Ah, negara MAH gitu, rakyat tetap aja susah, kata netizen. Kontroversi muncul ketika banyak yang menyalahkan kebijakan impor. Ada yang bilang ini akibat terlalu gampangnya barang asing masuk. Tapi BPS menekankan defisit terutama karena kenaikan impor migas yang harganya naik. Pemerintah sendiri terbelah, ada yang ingin melindungi industri dalam negeri dengan proteksionisme, ada yang ingin tetap terbuka. Perdebatan ini memanas di Twitter, tapi sampai sekarang belum ada solusi konkret. Ini mirip dengan yang dialami Brazil di awal 2010-an. Mereka punya surplus komoditas, lalu saat harga turun, defisit terjadi. Brazil butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Pelajarannya, diversifikasi ekonomi itu penting. Indonesia bisa belajar dari Vietnam yang berhasil naik kelas dari ekspor komoditas ke manufaktur. Mereka sekarang surplus dagang non-migas yang solid. Kuncinya adalah transformasi struktural. Twistnya, data ini sebenarnya bisa jadi setup untuk kabar baik. Karena defisit terjadi karena lonjakan impor yang mungkin menandakan industri dalam negeri lagi bergairah. Kalau impor bahan baku meningkat, artinya pabrik-pabrik lagi produksi. BPS mencatat impor barang modal naik 15%. Jadi defisit bisa jadi sinyal investasi dan produksi naik. Tapi butuh konfirmasi data bulan depan. Jadi jangan langsung pesimis, ini bisa jadi awal kebangkitan industri. Pada akhirnya, defisit neraca dagang Mei 2026 adalah wake-up call. Kita nggak bisa terus mengandalkan komoditas mentah. Harus ada gerakan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, mengurangi impor migas dengan energi terbarukan, dan memperkuat industri dalam negeri. Tapi yang paling penting, kita sebagai generasi muda harus sadar bahwa masa depan ekonomi ada di tangan kita. Bukan cuma nunggu kebijakan pemerintah, tapi kita juga bisa mulai dari hal kecil, bangga pakai produk lokal. Gimana menurut lo? Apakah defisit ini bikin lo khawatir, atau malah jadi motivasi buat lebih cinta produk lokal? Tulis pendapat lo di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga ya, biar kita bisa bahas topik seru lainnya.